Indonesia Emas adalah cita-cita besar yang ingin dicapai oleh Indonesia pada tahun 2045. Saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan di tahun itu, Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita itu, para pemimpin negara membuat rencana dan arah pembangunan jangka panjang. Rencana ini fokus pada 4 hal penting yang menjadi pilar utama pembangunan Indonesia. 4 pilar itu adalah: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Penguatan ketahanan nasional dan peningkatan tata kelola pemerintah. Visi Indonesia Emas 2045 adalah mimpi besar Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan hebat saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Dalam mimpi ini, Indonesia ingin menjadi negara yang pintar, kreatif, dan bisa bersaing dengan negara lain di dunia. Untuk mencapainya, kita harus maju di banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Salah satu cara penting untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang cerdas, punya karakter baik, dan bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi. Salah satu kunci utama dari pendidikan ini adalah literasi. Dengan literasi, kita bisa mencetak generasi yang unggul dan siap bersaing secara global. Literasi bukan cuma soal membaca dan menulis, tapi juga tentang kemampuan memahami sains, teknologi, seni, dan bahasa yang disebut juga dengan literasi iptek SB. Di zaman sekarang, literasi juga mencakup kemampuan memahami data dan teknologi yang sering disebut literasi digital dan STEMAL, gabungan dari sains, teknologi, engineering, math, art, dan language. Semua itu penting agar kita bisa belajar lintas ilmu dan siap menghadapi masa depan. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir dan bertindak yang mengutamakan membaca, menulis, dan menggunakan teknologi secara cerdas. Literasi bisa dilakukan dengan 2 cara utama: literasi baca tulis dan literasi digital. Misalnya membaca buku di perpustakaan atau lewat aplikasi, dan membuat karya seperti film berdasarkan buku yang dibaca. Menurut penelitian UNESCO, minat baca bangsa Indonesia sangat rendah. Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara. Dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang minat bacanya tinggi. Untuk Kota Binjai sendiri, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2023 sebesar 11.494. Jika dibandingkan dengan total jumlah seluruh penduduk Kota Binjai, 303.273, maka peminat baca hanya sebesar 3,8%. Sayangnya, kemajuan teknologi juga punya sisi negatif. Banyak anak muda sekarang lebih tertarik pada media sosial dan game daripada belajar dari literatur atau buku digital. Jika ini terus terjadi, cita-cita Indonesia bisa terhambat. Oleh karena itu, kita semua, terutama generasi muda, harus terus semangat meningkatkan kemampuan literasi agar bisa ikut membangun Indonesia yang hebat di tahun 2045. 2045 masih 20 tahun lagi, tapi literasinya kita mulai dari hari ini. 1 huruf yang dipahami dengan benar bisa mengubah hidup seseorang. 1 buku yang dibaca dengan sungguh-sungguh bisa mengubah arah sebuah bangsa. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita sebagai generasi Indonesia perlu mempersiapkannya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk membentuk hal itu? Yang pertama, produk lokal. Kita harus mendukung produk lokal. Yang kedua, memiliki rasa haus terhadap ilmu. Kita sebagai anak muda tentunya harus memperbanyak literasi. Yang ketiga, memaksimalkan media sosial.
memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi atau bahkan bisa membagi informasi. Ayo generasi muda Kota Binjai menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 dengan gemar membaca buku. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita ciptakan habit membaca minimal sehari 15 menit.